Memperkenalkan, inilah Snoker Shoes Cleaner Foam. Dengan teknologi antibakteri dari Jepang, Anda dapat membersihkan sepatu tanpa perlu menggunakan air. Membuat sepatu Anda menjadi seperti baru hanya dengan 3 langkah. Kocok Snoker sebelum disemprotkan. Semprotkan ke bagian yang ingin dibersihkan. Lalu gunakan sikat halus atau busa untuk membersihkannya. Dan terakhir, lap dengan handuk bersih. Setelah itu, sepatu sudah langsung bisa digunakan dan akan terlihat seperti baru. Untuk pembersih sepatu modern ini, Anda bisa mendapatkannya dengan harga Rp150.000 dan nikmati diskon Rp30.000 dengan menggunakan kode promo HEADSHOES saat pembelian. Link pembelian ada di deskripsi. Halo bowlers, balik lagi di channel HEADSHOES Indonesia. Ini tentu konten yang kalian tunggu-tunggu karena ini adalah Nike Kyrie 7. Sepatu ini banyak sekali keunggulannya, seperti bahannya jauh lebih lentur, kemudian bobotnya jauh lebih ringan ketimbang Kyrie sebelumnya. Tapi ada beberapa kekurangan yang tentunya sudah kami temui semenjak kami menggunakan sepatu ini di indoor maupun outdoor. Dan kekurangan tersebut sudah kami kupas tuntas, makanya sebelum membeli sepatu ini, saksikan dulu videonya sampai selesai. Nike secara resmi merilis Kyrie 7 pada akhir November 2020. Sepatu yang banyak disukai para pebasket karena keunggulan di kuncian dan traksi ini kini mendapat beberapa peningkatan seperti bobot yang ringan dan court feel yang terasa lebih baik. Berbicara traksi, untuk model terbaru diperkenalkan traksi ke segala arah yang dirancang sistem komputer. Kami benar-benar menikmati traksi sepatu Kyrie sejak dulu dan di seri ini keunggulan tersebut tetap dipertahankan. Bagi para pemain yang suka bermanuver di lapangan, sepatu inilah yang Anda butuhkan dan dapat menjaga gerakan 360 derajat dengan sangat baik. Namun, meskipun performanya unggul pada penggunaan indoor maupun outdoor, untuk seri terbaru ini, traksinya mudah sekali mengangkut debu. Anda perlu sering-sering mengelap traksi saat menggunakannya di lapangan yang kotor. Selain itu, jika dibandingkan seri sebelumnya, maka ada penurunan dalam hal durability. Karet yang lebih lunak dan garis yang lebih tipis membuat performanya menurun kala diandalkan di lapangan yang outdoor. Kami prediksi traksinya tak akan lebih tahan lama jika dibandingkan generasi kelima maupun keenam. Meski demikian, untuk Anda para pemain yang mengandalkan di lapangan indoor yang bersih, maka menggunakan sepatu ini tidak akan ada masalah. Nilai 8,5 untuk traksi Kyrie terbaru. Kita semua tahu bahwa Nike Kyrie bukanlah sepatu yang empuk dan butuh waktu break-in yang lama agar busa di bagian belakang sedikit melunak. Secara keseluruhan, setup bantalan yang ditawarkan sama dengan Kyrie 6, masih mengandalkan Zoom Air Turbo di depan dan busa pylon di belakang. Meski begitu, Anda akan merasakan kini bantalan Kyrie memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Bahkan kami jamin inilah signature shoes Kyrie yang paling ringan yang pernah ada. Dengan demikian, para pemain cepat tentu akan lebih menyukainya. Kemudian, penerapan ini juga membuat court feel Kyrie 7 terasa lebih baik. Anda akan merasakan lapangan dengan baik kala menggunakannya. Benar-benar sepatu yang cocok untuk para guard yang terbiasa menyusuri lapangan dan suka berpindah arah dengan cepat.
Meskipun tidak terasa empuk dan tidak menghadirkan respon pantulan yang kuat, namun untuk Anda yang menyukai sepatu yang merasakan lapangan yang sangat baik, lalu terasa begitu menapak ke lantai dengan sempurna, maka menggunakan Kyrie terbaru ini tentu sangat menyenangkan. Nilai 9 untuk bantalan. Oke bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa membelinya di Indo Silk Road. Nanti kita masukkan linknya di deskripsi. Kemudian untuk saran memilih size, saya menyarankan Anda untuk memilih sama seperti Kyrie sebelumnya. Anda bisa memilih upsize karena memang membutuhkan waktu break in. Tapi ketimbang Nike Kyrie 6 yang memiliki strap yang membuatnya lebih sempit, kemudian bahannya juga yang lebih keras ketimbang ini, maka untuk Anda yang kakinya ramping, Anda bisa memilih true to size saja sehingga membuat kaki Anda akan lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Ada keunggulan dan kekurangan yang kami temui ketika menggunakan Kyrie 7, terutama pada bahan atasnya. Untuk sepatu yang dijual 1,9 jutaan, Kyrie menghadirkan fuse material di depan yang tidak bisa dibilang premium, terasa tipis dan tidak memiliki durability yang baik. Penggunaan di lapangan outdoor yang kasar dan gesekan dengan sepatu lawan tentu akan membuat penampilannya memburuk. Namun, karena dibuat dengan bahan yang tipis, hasilnya Kyrie 7 tidak membutuhkan waktu break-in yang lama. Apalagi jika Anda bandingkan dengan Kyrie 6. Selain itu, banyaknya ventilasi membuat kaki Anda tidak mudah kegerahan meski digunakan dalam permainan cepat di kondisi cuaca panas. Pada awal penggunaan, Anda akan merasakan sedikit sempit pada bagian depan, khas Nike Kyrie. Tapi setelah Anda gunakan bermain, bahan ini perlahan melentur karena kalah dengan kaki Anda. Jika sudah begitu, perasaan menggunakan Kyrie 7 akan sangat menyenangkan. Kemudian di bagian dalam, ada bahan mesh yang membuat area tengah sedikit lebih ketat. Lalu ada bahan kulit sintetis di area belakang yang juga dapat membantu kuncian. Jika Anda mencari sepatu yang dibuat dengan bahan berkualitas, tentu bukan ini pilihannya. Namun jika Anda membutuhkan Nike Kyrie yang nyaman digunakan, Kyrie 7 bisa Anda pertimbangkan. Nilai 8 untuk bahan atas. Kuncian, inilah sektor terbaik yang ada di Nike Kyrie. Sepatu yang benar-benar cocok untuk segala gaya bermain Anda, tak terkecuali Anda yang punya kecepatan. Dimulai dari depan, bahan dibuat lebih lentur, namun tetap terasa sempit. Hasilnya dapat menjaga kaki tidak mudah bergeser. Apalagi outsole yang dibuat overlap dan plastik yang ditanam antara outsole dan midsole dapat membuat Anda tetap stabil meski mendarat dengan kaki depan. Kemudian, hilangnya strap yang digantikan dengan dua bilah plastik jelas menambah kenyamanan saat menggunakannya. Anda tak lagi sibuk membenahi strap yang sering lepas, dan dengan penerapan ini memungkinkan Anda mengikat tali dengan sangat kencang. Tentunya, guna menjaga kaki depan tidak bergeser. Di bagian tengah hingga pergelangan, karakteristik Kyrie 3 ada di sini. Tebing-tebing yang kokoh dan cukup kuat bisa menjaga pergelangan dari kemungkinan terkilir. Ditambah, bahan lidah kini lebih empuk dan tebal sehingga benar-benar terasa lebih nyaman. Ada lagi peningkatan pada bagian tumit. Area kolar dibuat lebih lebar untuk membuat kaki lebih leluasa ketika bergerak. Lalu terasa ada ruangan yang memborgol tumit. Padding-padding di area tersebut juga terasa tebal. Selain menjaga area tumit bergeser,
Pijakan juga terasa lebih mantap. Pada area tersebut juga ditanam plat plastik, sehingga benar-benar membuat Anda lebih aman meski sering bergerak cepat. Nilai 9,5 untuk kuncian. Berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, sepatu ini benar-benar perfect. Kelenturan sepatu juga terasa sangat baik. Oke bowler, kesimpulannya Nike Kyrie 7 ini mungkin menggantikan posisi Nike Kyrie 4 yang selama ini menjadi favorit kami. Sepatu ini banyak sekali peningkatannya, saya suka banget. Sepatu ini sekarang ringan dibanding Nike Kyrie 6 misalnya, ini jauh lebih ringan. Kemudian bahan atasnya juga jauh lebih lentur dan terasa lebih tipis. Jadi ada beberapa keunggulan dan juga kekurangannya. Karena ini lebih tipis, jadi tidak membutuhkan waktu break-in yang cukup lama. Saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali, di outdoor sekali dan di indoor 2 kali. Dan benar-benar tidak membutuhkan waktu break-in yang lama seperti Nike Kyrie sebelumnya. Tapi kekurangannya dengan bahan yang tipis ini, penggunaan di lapangan outdoor jadi menurun untuk hal durability-nya. Karena jika tergesek dengan benda keras atau terinjak dengan sepatu, kemungkinan besar bahan mesh ini mudah sekali sobek. Traksinya masih memfasilitasi Anda yang bergerak bebas, yang suka bermanuver karena ini benar-benar stabil dan saya tidak mengalami masalah berarti di indoor, di outdoor, tidak pernah slip sama sekali. Lihat saja sampai outrigger di bagian samping ini benar-benar bekerja dengan semestinya. Soal kuncian, saya juga cukup puas dengan sepatu ini karena dengan dihilangkan strap di bagian depan ternyata kunciannya juga tetap baik karena bagian depan ini yang sudah diganti dengan plastik membuat bagian kaki depan cukup terjaga dengan baik, tidak mudah bergeser terutama di bagian tengah sampai ke bawah ini. Oke, kemudian bantalannya seperti Nike Kyrie sebelumnya memang tidak ada improvement berarti. Zoom Air Turbo di bagian depan tetap butuh break-in, kemudian di bagian belakang juga busanya tetap butuh break-in. Memang menghadirkan core feel yang baik, tapi Anda juga tentu ingat kalau Nike Kyrie ini adalah bukan sepatu yang empuk. Oke, kemudian yang saya suka lagi adalah selain bobotnya ringan, ini desainnya juga tampak simpel seperti Nike Kyrie 3 misalnya, cukup keren dan tidak ada embel-embel seperti logo mata yang terlalu banyak seperti Kyrie 6. Tidak ada lagi di bagian traksi misalnya, dan ini tentu membuat Anda yang sudah meninggalkan Nike Kyrie menurut Anda kafir sekarang bisa memilih Nike Kyrie 7 lagi. Jadi secara penilaian kami memberikan nilai 9 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke boleh, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis Indonesia ataupun mau lihat sepatu yang kami jual di bawah harga retail, langsung aja ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao.